Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan akuntansi perusahaan dagang. Setelah kemarin kita mengenal tentang karakteristik dari akuntansi perusahaan dagang. Jadi yang akan kita bahas adalah pengertian perusahaan dagang, karakteristik akuntansi perusahaan dagang, dan transaksi pada perusahaan dagang. Oke, lanjut. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertiannya. Pengertian dari perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali barang-barang yang dibelinya tanpa melakukan pengolahan. Lalu contoh usaha dagangnya yaitu toko kelontong yang kemarin kalian sudah lihat contohnya swalayan, yaitu bisa dalam bentuk hypermart. Showroom mobil juga termasuk usaha dagang karena tanpa melakukan pengolahan, mereka langsung jual. Lalu berikutnya adalah ciri-ciri perusahaan dagang atau PD ya, atau karakteristiknya. Yang pertama adalah ada akun persediaan barang dagang. Karena tahun lalu kita belajar perusahaan jasa itu tidak perlu namanya persediaan barang dagang karena yang kita jual adalah tidak terlihat. Tapi sekarang di perusahaan dagang karena kita menjual barang yang terlihat atau ada wujudnya, bentuk fisiknya, maka ada yang namanya akun persediaan barang dagang. Lalu yang kedua adalah akun HPP. Apa itu HPP? Yaitu harga pokok penjualan. Kalau kita menjual artinya kita membeli dengan harga yang berbeda dengan harga penjualan kita untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah pembelian secara kredit. Yang keempat adanya retur pembelian dan penjualan. Yang kelima adanya potongan pembelian dan penjualan. Keenam adalah pendapatan usahanya itu dari penjualan. Kalau kemarin itu di perusahaan jasa pendapatan usahanya adalah pendapatan jasa, begitu kan? Tapi kalau di perusahaan dagang itu adalah berdasarkan dari penjualan. Jadi jangan bingung, pendapatan tetap terpakai tapi istilahnya yang berbeda. Kalau di perusahaan dagang adalah penjualan. Lalu ada lagi nggak pendapatan di luar usaha? Tetap ada. Jadi pendapatan sewa sama pendapatan bunga juga tetap ada, tapi itu di luar usaha, begitu. Lalu yang kedelapan, pembelian bersih ditambah persediaan barang dagang awal itu akan membentuk yang namanya barang tersedia untuk dijual, yaitu BTUD. Berikutnya adalah transaksi yang ada di perusahaan dagang. Ada sekitar 14. Yang pertama adalah pembelian barang dagang secara tunai. Yang kedua, pembelian barang secara kredit. Yang ketiga, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai atau retur ya, retur pembelian. Yang keempat, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara kredit. Ini juga sama, retur pembelian. Cuma perbedaannya adalah pemberlakuan yang secara tunai itu seperti apa dan pemberlakuan yang secara kredit itu seperti apa. Lalu yang kelima, penjualan barang dagang secara tunai. Yang keenam, penjualan barang secara kredit. Yang ketujuh, penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual secara tunai atau retur penjualan. Tapi ini yang diberlakukan secara tunai. Lalu yang kedelapan adalah penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual secara kredit. Ini juga sama, retur penjualan tapi yang kita jual secara kredit. Lalu berikutnya, yang ke-9 pembayaran biaya angkut barang yang beli. Ke-10 pembayaran biaya angkut barang yang dijual. Yang ke-11 pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan harga. Yang ke-12 pembayaran utang dagang dengan adanya potongan harga. Yang ke-13 penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Yang ke-14 penerimaan pelunasan piutang dengan potongan.